Ini kisah di tahun 2015. Saya selaku personil di Industrial Relation dipanggil oleh bos perusahaan. Sebut saja Mr. Doni. Dalam kesempatan pemanggilan tersebut, Mr. Doni menegaskan bahwa mulai besok karyawan atas nama sebut saja si Badu agar tidak masuk kerja dahulu sebelum sembuh. Seketika dalam pikiran saya muncul kegalauan, kebingungan, kegundahan yang luar biasa untuk menerjemahkan atau menjalankan perintah tersebut. Sebab si Badu sebagai karyawan yang sudah senior, lebih senior dari saya, saat itu sedang sakit mengalami sakit jiwa yang akut. Suka marah-marah, suka teriak-teriak, kerja semaunya, suka menasihati siapa saja yang ditemuinya. Suka merasa dirinya sebagai bos, dan yang paling parah si Badu merasa benar dengan tindakannya. Karena perintah dari bos tersebut, saya merasa sangat sulit untuk bisa dilaksanakan. Pernah suatu waktu ada acara seminar di auditorium, sebelum pembicara seminar hadir, dia ke depan mengambil mic di podium untuk ceramah. Maka kagetlah panitia seminar. Menurut info, dia masuk ke ruangan manajer, ruangan divisi, bahkan ruangan direktur yang tentu membuat para pimpinan pusing 7 keliling. Kembali ke problem atau masalah yang ditugaskan oleh Mr. Doni. Saya keliling pabrik lumayan lama, kurang lebih selama 2 jam, untuk mencari keberadaan si Badu tersebut. Di setiap bagian atau seksi, aku tinggalkan nomor telepon dan minta tolong menahannya jika bertemu dengan si Badu untuk menghubungi saya. Benar saja, setelah 2 jam berlalu, berderinglah HP-ku, menyampaikan bahwa si Badu ada di tempat. Tapi setelah dapat berita tersebut, kembali pikiranku kalut, bingung campur aduk, belum tahu mau ngapain langkah yang akan aku perbuat selanjutnya. Setelah ketemu si Badu, berbincanglah aku dengan dia secara santai. Bertanyalah dia kenapa dicari. Dengan spontan aku jawab ada bagian medikal atau HRD ingin ketemu. Dengan harapan nanti aku akan ditemani rekan-rekannya HRD yang lain untuk mengatasinya. Sambil jalan berdua menuju ruang HRD, tetapi dia mengajak sholat zuhur dahulu ke masjid. Ternyata inilah jalan Tuhan untuk penyelesaian jalan keluar menghadapi problem ini. Sesuai harapan dan doa saya, yakni setelah kita melakukan sholat zuhur berdua, lalu berbincang-bincang banyak hal, dirasa perbincangannya sudah nyaman, akrab, atau sama frekuensinya, maka kuutarakan tujuan kenapa aku memanggil si Badu. Aku sampaikan bahwa kamu mengalami sakit yang di perusahaan tidak bisa mengobatinya. Soalnya yang jenis sakitnya adalah kejiwaan. Tadi sangka-sangka dia langsung bicara. Saya tahu pak di mana itu, yakni Rumah Sakit Jiwa Bunga Rampai. Aku tahu tempatnya dan siap untuk diantar ke sana. Plong rasanya di pikiranku bagaikan mendapat air minum ketika dahaga sekali, atau mendapat jalan keluar setelah mengalami kebuntuan. Selanjutnya, aku menghubungi istri si Badu tentang rencana akan ke Rumah Sakit Jiwa Bunga Rampai. Istri si Badu kaget sekaligus gembira terkait rencana tersebut. Juga menanyakan kok bisa membujuknya sehingga mau untuk berobat, karena sebagai istri sudah nyerah atau nggak bisa mengatasinya. Maka disiapkanlah armada mobil dan mengajak perwakilan seksi atau pimpinan kerjanya untuk mendampingi ke rumah sakit jiwa. Janjinya sih siap, tetapi faktanya tidak ada yang nongol sama sekali dari pimpinan kerjanya. Sepertinya ada rasa takut, menghindar, juga meminta bantuan 2 orang security untuk menemani ke rumah sakit jiwa tersebut. Terlebih dulu, pihak keluarga mempersiapkan pendaftarannya. Kita sifatnya supporting, tetapi tetap pihak keluarga lah yang bertanggung jawab untuk mengurus pendaftarannya. Sesampai di rumah sakit tersebut, dengan sangat kondusifnya, dia masuk ke ruangan dengan sukarela dan sempat bersalam-salaman dengan pasien-pasien di dalam. Aku mengucapkan syukur kepada Tuhan atas kelancaran menjalankan tugas perusahaan dan terima kasih banget kepada si Badu atas kooperatifnya dia kepada saya. Tapi kenapa pimpinan kerja atau perwakilan seksi tidak ada yang nongol saat mengantar ke rumah sakit? Ada kesan menghindar. Ada sesuatu kesempatan aku bincang-bincang dengan si Badu yang alhamdulillah sangat hangat. Maka aku bertanyalah sama dia perihal kelihatannya ada yang disembunyikan di balik tidak beraninya perwakilan seksi untuk menemani ke rumah sakit jiwa. Terlihat takut, maka si Badu menjawab sambil ketawa, ya tidak beranilah,
karena pernah aku bawain golok, karena aku pernah dibohongi waktu aku dibawa ke rumah sakit jiwa. Kalau Bapak jujur atau terus terang sama saya, akan diobati. Kenapa dia nurut sama aku ketika dibawa ke rumah sakit jiwa? Karena sering melihat aku aktif sebagai pengurus DKM masjid di kantor. Adapun pelajaran dalam menghadapi karyawan yang mengalami sakit kejiwaan sebagai berikut. 1. Seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan, pada dasarnya daya ingat tidak berkurang, tetapi mempunyai dunia tersendiri yang menurut dia benar. Jadi, ketika menangani kasus tersebut, kita harus hati-hati. Karena salah penanganan, dia akan dendam kalau dia tidak berkenan tentang cara penanganan tersebut. 2. Seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan akan menurut sama orang yang disegani. 3. Sebagai seorang industrial relation, harus bijak menghadapi karyawan yang sakit jiwa dengan cara mengobati sampai maksimal sebelum memberi punishment sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.